Maksudnya, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat. Sudah makan. Mbak Yenyen ya. ini model. Baiklah ya, waktu sudah sore. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nasyatul Aisyah. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Lalan. Saya mengajar kelas 1, 10, 11, dan 12. Baiklah, kita awali dengan berdoa ya nak ya. Tolong ketua kelasnya Siti Khotijah pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Baik Ibu, ayo teman-teman sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Selesai Bu. Terima kasih nak ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, ke pembelajaran lebih lanjut lagi, terlebih dahulu Ibu menanyakan kehadiran kalian. Kawan-kawan kalian ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua. Berarti tidak ada masalah untuk kehadiran ya anak-anak Ibu ya. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menanyakan terkait materi sebelumnya ya nak ya. Karena kita sekarang akan masuk ke submateri bab 2, yaitu memahami hakikat, mewujudkan tauhid, dan dengan syu'abul iman. Tetapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan materi kalian yang sudah Ibu ajarkan minggu kemarin terkait perintah etos kerja. Bahwasanya siapa yang masih ingat bunyi ayat yang berkaitan perintah untuk perintah untuk semangat bekerja? Ya, Ibu ingatkan bareng-bareng ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 bahwasanya yang artinya katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu akan diberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi, kalau kita sudah pahami makna tersebut, artinya di sini perbuatan yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan itu akan kita bertanggungjawabkan ya anak-anak ya. Baiklah, kita langsung masuk ke submateri. Yang pertama adalah memahami hakikat, mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Tapi sebelumnya kita pahami dulu ya makna. Siapa yang tahu di sini? Iman itu sebenarnya apa, nak? Arti dari iman sebenarnya apa, nak? Iman adalah dapat dipercaya atau yakin. Percaya ini secara bahasanya, Bu. Ya. Jadi iman apa? Dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya, ya, Bu. Ya. Dapat dipercaya. Kemudian selain dapat dipercaya, apalagi kalau menurut bahasa nak? Keyakinan Bu, dengan perbuatan Bu. Hati. Sedangkan kalau menurut Imam Syafi'i, berarti iman itu adalah dalam sebuah kitabnya Al-Um mengatakan bahwa iman itu adalah suatu ucapan, suatu perbuatan atau suatu niat di mana tidak sempurna salah satu jika tidak bersama dengan yang lain.
di sini ada pilar keimanan ya. Jadi cabang-cabang iman itu nak tidak luput dari 6 pilar keimanan ya. Karena pada dasarnya sentral dari sebuah iman itu 6 pilar ini nak ya. Masih ingat yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitab dan iman kepada Rasul, meyakini hari akhir dan qada dan qadar Allah gitu ya nak ya. Kemudian dari keenam pilar tersebut maka dapat dijabarkan lagi ke dalam 77 cabang iman. Makanya kalau syu'abul iman itu adalah cabang-cabang bagian dari iman yang dijabarkan dari keenam pilar tadi ya. Pilar tadi dikelompokkan lagi ke dalam 3, yaitu dapat kita lihat dalam contohnya itu adalah banyak ibu iman, yaitu dari hati, lisan, dan anggota badan. Salah satunya ya. Yang selanjutnya itu ada dalil nakli tentang syu'abul iman. Ayo coba dibaca. Ratna Jupita, baca artinya nak. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 77. Telah lebih cabangnya, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya cabang-cabang iman itu sendiri terbagi menjadi 77 cabang. Yang mana cabang iman yang paling rendah itu salah satunya adalah menyingkirkan duri di jalan. Bisa juga, tapi cabang iman yang paling tinggi itu adalah apa? Berkaitan dengan ketauhidan kita, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya. Paham nak? Paham Bu. Paham, alhamdulillah. Langsung kita ke submateri ya nak ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membentuk sebuah kelompok ya berkaitan dengan topik masalah yang akan Ibu suruh kalian mencari bagian-bagian kelompok dari 3 pilar yang termasuk ke dalam kelompok dimensi iman tadi ya. Mana kelompok termasuk contoh dimensi iman yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota badan. Karena pada dasarnya kalau iman yang berkaitan dengan hati itu artinya dalam keseharian kita itu harus menunjukkan keyakinan kita itu yang sebenarnya seperti apa. Itu dalam bentuk hati kita, kolbu kita nak ya. Kemudian nah itu silakan nanti dibagi kelompoknya ya, atau Ibu bagi aja kelompoknya ya. Ibu bagi Aja yang bagi kelompok Bu. Jadi Ibu bagi kelompok, jadi ketua kelompoknya untuk Ibu Aprina. Tolong kamu Aprina membahas topik materi berkaitan dimensi iman, contoh dimensi iman berkaitan dengan hati atau kolbu ya. Sedangkan Bu Sulastri atau anak Bu Sulastri mengangkat masalah berkaitan dimensi iman berkaitan dengan lisan. Dan Ratna Juwita mengangkat dimensi iman berkaitan dengan anggota badan. Ya.
Jadi di sini nanti Ibu siapkan medianya sebuah karton. Nah, kalian boleh mencari menggunakan media YouTube, Nak. Bukan, boleh YouTube boleh atau media internet juga boleh. Nanti hasilnya boleh kalian catat, kalian tulis, Nak ya. Kemudian boleh kalian tempel dan nanti ketua kelompoknya mempresentasikan hasil yang sudah kalian Kerjakan. dari masalah tersebut. Paham, Nak? Paham, Ibu. Ibu kasih waktu 15 menit. Dikit kan kelas berapa nih? Silahkan. Yang lain? Yang lain mah. Sudah, Nak? Ya, Bu. Sudah. Ayo kelompok dari Aprina, kita pahami dulu. Kita, apa namanya? Kelompok Aprina, sebutkan ya hasil diskusi kalian yang berkaitan dengan cabang-cabang iman berkaitan dengan hati. Ada berapa komponen contohnya? Ini ada 13, Bu ya. 13, ada 30. 30. Ada 30, 30. Bu. Termasuk berkaitan dengan apa aja, Nak? Iman Berkaitan dengan akidah dan hati, Bu. berarti keyakinan yang ditanamkan dalam hati kita atau dalam kolbu kita, Nak ya. Ya, Dengan iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, kemudian diterapkan dalam wujud kita mencintai Allah itu yang seperti apa, begitu ya, Nak ya. ya, Bu. Kemudian untuk anak Sulastri, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Ada berapa, Nak? 7. Ada 7. Apa saja, Nak? Membaca kalimat tahibah, kalimat-kalimat yang baik. Oh, itu salah satunya ya. Belajar dan menuntut ilmu. Itu salah satunya. Membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengucapkan sesuatu itu harus difikirkan dulu kira-kira berdampak baik atau tidak. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kita harus pahami termasuk wujud kita beriman dengan bentuk ucapan atau lisan kita atau tidak. Seperti itu ya. Jadi kalau kita kepada Allah, salah satunya bentuk ucapan imannya itu dalam lisan, istilahnya dipraktekkan dalam lisan kita, berarti dalam kehidupan kita harus menunjukkan orang yang beriman itu seperti apa. Menunjukkan dengan cara membaca kalimat thayyibah, membaca kitab suci Al-Quran, termasuk belajar menuntut ilmu itu karena suatu kewajiban, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir setiap saat, banyak-banyak istighfar, dan menghindarkan bacaan yang sia-sia ya. Dan yang terakhir adalah cabang iman berkaitan dengan anggota badan. Ada berapa, Nak? Ada 30. 40. Ada 40. Iya. 40 cabang-cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan itu ada 40. Jadi artinya kalau berkaitan dengan anggota badan itu kita ambil contohnya itu seperti apa? Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, berarti dalam kehidupan nyata pun kita harus menunjukkan orang yang beriman selalu bersih. Membersihkan bagian dari cabang-cabang iman. Karena kita mau sholat menghadap Allah itu juga harus dalam keadaan bersih. Itu salah satunya. Nah, ngantuk Pak dosen. Ya, demikianlah pada pertemuan kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari materi pelajari tadi? Sudah Pada daftar 270. Ada duit tuh? Baru duit. Sudah. Bu. Jadi berapa kalau? Sudah. Kalau sudah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan?
Baiklah, kalau tidak ada yang menentukan ya nak. Tidak apa-apa, Suaibul Iman Kabarin dulu, adalah jangan merupakan kate. sebuah cabang-cabang bagian dari Rumah baik. iman. Tau dewek nih. Cabang-cabang iman tersebut Kemarin itu hari ini aku baru gawe pergi tempat sedekah. itu ke ini uang. namanya Karena aku begitu cuma denger baik. Aku sampai sore di sini lewat masak. Ngajak masak. berhubungan dengan 6 pilar keimanan Banyak ini oleh. tadi nak ya. Sampai rumah. Itu rapi. Bahwasanya seseorang Nah tidak itu akan kayak aku sini kok cok. seseorang Selamuan dikatakan imannya aku sempurna liburan. apabila dia Ini menjalankan liburan. Ini tujuh mah jalan tersebut, tetapi Eh, kalau dia lah, tidak tempat yang melaksanakan baca. maka iman Kan orang kamu jarang kurang pakai sini. Di sini enggak ada di sini sempurna. makan. Oh, sini jarang Jud. Ada yang Lebaran. kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan Beralih. karena Bawa waktunya ke pasar sudah ya. Di aku nak lihat. Cuman masih sore nak kurang. ya. Jadi Tidak lebay dah. kita Jual laptop nian dari mana-mana emang. kalian di Cuma enggak pelajari baca. lagi yang Kalau nge-lab sudah langsung Ibu enggak di ini. sampaikan, Oh. dipraktekkan Jadi dalam kudu enggak baca kehidupan dewean, kudu nyata. anggota. Dio. Apa yang sudah Ibu Aduh, sampaikan jangan masuk ke Jatuh dalam, langsung keluar ditumpuk telinga itu tempe itu kan. kiri. Langsung. Ya, Ibu akhiri Sendiri. wabillahi Aku taufiq udah wal baca, hidayah. aku sudah ngeliat itu misalnya kayak Wassalamualaikum duduk, warahmatullahi Bang, kapan lagi tuh wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang enggak percaya lagi Malas. Ya, silakan. Wih, Pak dosennya deh kok. Nah, terakhir. Laden kalau dari sana ini goyang kalau enggak tuh kalau kipas belakangnya Aku enggak tahu tuh ngelek-lek tuh sama mana aja. keluar dulu Bu Nasa. enggak ada aplikasinya Kita ya. ada ketua Keluar kami itu kan tadi. jadi tinggal klik bae. Ya, silakan Bu Indra. Biar apa belakangnya bagus ini? Yo, wajib mati. Tuh sih Pak asal bagus. Mana aku tiba nggak pakai lagi tapi yang bisa dia. Pula sih. Iya, SMA nya. apalagi lah SMA Iya, Pak. kudu harus. Enggak, dia kan tahun depan baru SMA. Kan dia enggak pakai kelas 3 SMA baru pakai dulu. Ya itu penelitian. Aku minta kuliah ini kelas 3 SMA. Sampai SD apa ini dia sekarang? Kelas 3 Ustaz. Kan peningan aku mana punya rusak paksa nanti gal. Duit duon lagi kakek. Ini mana kelas Bu, sudah tampil belum itunya? Belum. Bajunya belum ganti dia. Kembar itu masuk kecil. Terus ada ganti baju lah ukuran kembar. belum sampai. Anak aku satu berapa kali ganti baju di tiga kali. 4 kali. Enggak belum sak, mana yang tua tuh sak anak aku. Berapa kali ganti baju. Kalau nak celana hijau MI ya gek. Aku tak tahu yang Tina tidak tahu kalau kita mau mana. Iya, jadi saya kan tahu kakaknya saya baik. Buka media ibu, materi ibu. Ngajen biar aku selama Inilah dibuka di filenya. Sama. Lagi aku. Buka baru bisa. Aku belum sekolah. Jangan aku itu bukan Bu dari sekolah itu kan. Sekolah itu kan juga pengajian MI ini rasa budaya aku ringan madong Rabu biji. Pagi. Pengajian setidaknya apa sore, jam 2, menang hari libur apa ya. Hari jam sekolah. Bu Yusnia. Aku nak mau sibuk nak memasak, sibuk dengan anak sekolah tekad nganter produk ke pengajian itu aja. Bu Yus. Tanya be bapaknya. Aku Palembang. Udah biar apa gitu bapaknya juga. Yusnia ngaruh Dia ada ya. lamo ceramah betul. Ini memang melanang. Kemarin bagi rapor baru anakku yang besar tuh suruh. Ini dia belum datang bagi rapor. Udah kami bagi rapor ya. Terus Jumat. Terus Jumat itu Kak. Jumat. Bagi rapot. Itu baik udah Kamis. Di atas Jumat. Lagi Ah, sedang berbagi layar. Ini sudah Bu. Ya. Tidak jadi. Kamis. Tanggung. Ya, sudah masuk. Harusnya Jumat ini dah. Itu bagi rapor tadi tuh. Lemennya ulangan lamu malah sudah galau Itu lepor. lau di mamangnya. Malah lepor. Sekolah atas sekolah. Dia terus nak sekolah dan ujian nak belajar apa Dulu, Bu. di uang hitung absen dah. Kalau yang mau di warnaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mata